Hai, welcome to channel Azahra Host. Di sini saya sebelumnya perkenalkan diri, saya Chris Eliezer Sebayang, mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Oh iya, sebelumnya jangan lupa like, comment, and share ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik jenis komunikasi bisnis dan community relation. Mau tahu isinya? Tunggu di sini. Dalam teknik komunikasi bisnis terdapat 3 teknik utama di dalam komunikasi bisnis. Yang pertama itu ada teknik komunikasi verbal. Teknik ini digunakan untuk mendiskusikan sebuah gagasan atau ide, mengekspresikan opini, menjawab pesanan dan pendengar yang baik. Komunikasi verbal yang efektif yaitu tentang pesan yang disampaikan dapat diterima dan berani untuk mendapat sanggahan atau tanggapan terhadap pesan yang telah disampaikan, sehingga hal ini dapat untuk mengolah nada, suara, dan mengekspresi wajah ketika menyampaikan pesan secara tatap muka atau melalui telepon yang hanya mengolah nada suara. Yang kedua ada teknik komunikasi nonverbal. Menurut data psikologi komunikasi, bahwa lebih dari 90% pesan disampaikan melalui komunikasi nonverbal, yaitu 55% bahasa tubuh, 38% nada bicara, dan 7% adalah kata yang disampaikan. Data ini menunjukkan bahwa bahasa tubuh adalah hal penting ketika berinteraksi dengan rekan bisnis. Berkomunikasi menggunakan bahasa tubuh termasuk gerakan gestur dan postur dan kontak mata merupakan hal penting dalam aspek komunikasi nonverbal. Kontak mata menunjukkan apakah kamu tertarik dengan apa yang dibicarakan dan didengarkan. Tetap menjaga durasi selama kontak mata, karena jika terlalu lama bisa menimbulkan arti agresivitas. Yang ketiga ada komunikasi tertulis. Email adalah salah satu komunikasi tertulis paling mudah ditemui dalam komunikasi tertulis. Kebanyakan perusahaan menggunakan email atau media pesan elektronik lainnya untuk berkomunikasi dengan timnya. Meskipun email tampil lebih santai daripada surat biasa, email masih memiliki bobot yang sama, tergantung bagaimana kamu menyampaikan dan perusahaanmu rasakan. Lalu ada jenis komunikasi bisnis. Terdapat 5 jenis komunikasi bisnis yang sangat penting untuk dipelajari. Yang pertama ada komunikasi internal. Komunikasi internal ini merupakan salah satu komunikasi bisnis yang bersifat internal. Dalam hal ini dimaksudkan bahwa komunikasi ini terjadi di dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Jadi, yang terlibat dari komunikasi ini hanya anggota dari organisasi atau perusahaan tersebut. Contoh dari komunikasi internal ini yaitu komunikasi antar sesama karyawan atau atasan dan lainnya. Dalam komunikasi ini tidak memperhatikan tingkatan, jadi komunikasi internal dapat dilakukan oleh siapapun asalkan masih dalam satu organisasi atau perusahaan. Yang kedua, komunikasi vertikal. Dalam komunikasi vertikal ini biasanya dilakukan antar tingkatan. Jadi jika dalam perusahaan terdapat tingkatan, jabatan atau posisi, komunikasi vertikal ini harus terjadi timbal balik dalam komunikasi yang dilakukannya. Contohnya, komunikasi yang dilakukan antar direksi tanpa melibatkan bawahan. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, bahwa
Dalam komunikasi ini harus terdapat timbal balik atau komunikasi dua arah. Yang ketiga ada komunikasi dari atasan pada bawahan. Jenis komunikasi ini juga termasuk komunikasi internal. Akan tetapi juga memperhatikan tingkatan atau jabatan pada sebuah organisasi tersebut. Komunikasi ini merupakan salah satu jenis komunikasi bisnis yang sangat penting, di mana komunikasi ini dilakukan oleh seorang pemimpin kepada karyawannya. Bentuk komunikasi ini biasanya dilakukan secara umum. Yang keempat ada komunikasi dari bawahan ke atasan. Jenis komunikasi bisnis ini dianggap tidak sepenting komunikasi atasan pada bawahan. Bisa diartikan komunikasi ini merupakan kebalikan dari komunikasi dari atas ke bawah. Contohnya, memberikan laporan rutin dari karyawan kepada atasan atau pimpinannya. Yang kelima ada komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal ini dilakukan pada tingkatan atau jabatan yang sama. Komunikasi ini biasanya bersifat lebih santai atau non formal. Komunikasi ini tidak perlu memperhatikan kaidah dan bisa dilakukan dalam bahasa sehari-hari. Contohnya adalah komunikasi yang dilakukan oleh sesama karyawan. Bentuk komunikasi ini biasanya tidak begitu serius, bahkan dapat diselipkan gurauan atau candaan. Pada dasarnya komunikasi ini dilakukan pada tingkatan yang sama, sehingga hal ini memunculkan obrolan yang sederhana. Lalu kita masuk ke community relation. Sebelumnya, pengertian community relation itu adalah upaya membina hubungan harmonis antara perusahaan atau organisasi dengan komunitas masyarakat untuk meningkatkan kepedulian sosial dan saling pengertian. Langkah-langkah dalam community relation bagi organisasi menurut The Partinist yaitu sebagai berikut. Pertama, merumuskan komunitas organisasi dan berbagai kelompok yang ada di dalamnya. Kedua, menentukan tujuan program community relation organisasi, apa yang ingin dicapai organisasi pada masing-masing kelompok dalam komunitas tersebut. Yang ketiga, menyusun pesan yang hendak disampaikan. Pesan yang disusun bisa saja berbeda-beda untuk setiap kelompok komunitas dan masing-masing pesan dirancang untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Yang keempat, memilih metode yang paling baik dalam penyampaian pesan. Yang kelima, melaksanakan program community relation organisasi. Yang keenam, menganalisis hasil. Apakah program atau kegiatan berhasil? Baik, itu saja yang bisa saya dapat sampaikan dan jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Terima kasih.